Ya. Kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Terus lantai tanah, ataunya genteng. Cuma semua tanah dia. Iya. Inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sedikit, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental. Bagak, namun fair, ndak bisa diajak kompromi. Coba jawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Ya. Itu artinya sebuah kebersamaan dan kompak memperjuangkan kaumnya. Iya. Kalau rumah orang Sunda? Kalau Sunda hampir sama aja Jawa dah. Tapi nan patut disimak yo gaya rumah orang Melayu. Balok kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi tegak dikarik betul. Atu nama balua nama tu balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family li jale nama artinya salah jawabana tak bakaji nanti awak lalukan dulu tu jendelanya cie lah tu mak sampi lah tu tertutup dalam pergaulan gitu. Nah betul mak fanatik mudah berbuat sangko pambingi bagai tu suko melihat orang susah SMS. Tahu mak SMS tu? Ya tu. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Tu mak. Apa kajian orang tentang rumah begonjong lah? Nah, kita nampak yang parah mak. Apa parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Lihat mak makasih itu. Angkasi. Ndak serius, Anggu anggak geleng namuah. Dalam Melayu indak kan? Sudah itu alai. Di muka dindiam bokia. Rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang bila berjalin-jalin hari rancak keluar. Jadi caya sebantuannya mak. Suku bapura-pura sekadar lagak nampak ada orang nah iko nampak yang hebat nak. Tu tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu. Garatak sembah. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang pemberani pengacuy. Iya kira-kira baik itulah. Alah. Ndak gini terus hinjo. Ndak paham mak tu. Tunggu sebentar lu mak datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa, manih sadualahnya rancak. Tapi giliran ke Sumatera ndak saince yo nanelo. Lai tahu kemanakan sebabnya. Bama? Karena nan kalian kecekkan budayawan tadi, orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya beragia gadang kawak namanya. Marat tua. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Katanya Minang itu pelit, licik, ortodok dan sagaroba parangai-parangai buruak. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah togoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mau hujat kepada nama-nama warsih warna itu. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya mungkut tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, mak indak tersinggung, indak protes. Itu urusan orang. Lah.
Sehingga ada nambah komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dek dikecewakan pacarnya nan orang awak. Aduh jo seorang datua emosi naik simbabar. Katanya nanti nak den kawin ni pajatu nak tahu bana baan sabana Minangkabau. Pokoknya macam-macam tumpala juga rutu si BA masa itu. Pernah kaum terpelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyo takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, Mak. Lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, nak jalan. Betul juga kecil orang Mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah Gonjong sekadar pangarega, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendanga komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampak tu diluruskan barangkali? Indahlah mungkin Mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Balu ke tidak, Mak? Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan memak pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi? Di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Iya. Rupanya beliau melalui penterjemahnya kan? Iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya tuh, Mak? Kau rakyatnya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagonjong tak karubuah. Entah kok rumah tembok kesapok-sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rahasionya itu, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Kalau datang Gampu Mahoya, maka tunggak akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Nah, itu cek tu. Nah, lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, dan disebut punco. Kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan si paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Betul. Bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nangkamanakan mengkasui dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Gitu. Betul. Tapi justru kemanakan disitulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan dek permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang. Kok malu keserunya kok, Mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang lewat bahaya luli ke tanggua. Muka suitnya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela pakai angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan basusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh yang menyerang dari bawah, balu tuh? Ada barisan sasa atau pagar bambu di kolong dan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Juga pun akan masuk angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah itu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barik bangunan. Penyeimbang muka suitnya?
Pernah ndak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Baa posisi kedua tangannya selalu meniti. Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan kesalamat ke sebarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus Iya. kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di nancupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang tak tutup habis. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan orang Minang pelit. Kenyataannya memang baik tu, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Bantu tu, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan ke? Banyak tanya, banyak selitia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karatih lusuah tu. Lalu lusuah tu aku memang indak boleh banyak tanya. Banyak tanya. Para lu basudi basiasik je orang mengapik mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tu jo pengemis nan siai gadang bedagok mau untuk nampuan kentangan tak perlu dia giah tu. Kurang pamaleh. Tapi Mak, itu namanya label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama laki orang awak terutama di perantauan. Iko malu basamo, Mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Sama itu, Mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial haruk pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruak sekali jangan. Coliak kemanakan. Di manapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musala. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri di setiap rumah gadang lamo baliri ampe buah rangkiang salah satunya bernama Stinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain tuh di orang lain macam tu. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara nan cukui, itu menandakan orang Minang balam laweh padang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dak ada nan tuang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sejangka ambil ke pasar, sampai pun nan lantiak bungkuak malangkuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atah kemanci itu, Mama. Indah. Ada. Ko ado jo nang tagagaw kani copet beliau ditangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Betul. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk hidup, tapi memang hidupnya untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui kau, Mak. Mak Datuk tidak dapat melak kah? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak mojo pai dulu, Mak. Tiang bungkuak terakhir jo peri-peri pun keok. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indak tapi dicakai orang. Di medan perang fisik, kita bukan ahlinya. Itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot.
Nagari ko ditagakkan bukan ju senjata, malah mustahil Maryam dilawan Jusuligi talang merancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berunding kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau? Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang sebarang hijau diplomasi indak mempan indak mempan kita diparangi hijau senjata akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman bakuaso di Pagaruyang sampai kambang keturunannya mak. Panglima Aditya Warman diutus Dek Gajah Mada menguasai Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyang. Sesudah Inyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik juga Indok Samangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpatian dan Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang etan ke Tanah Rantau. Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya enggak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyang menjajah luak nanti go. Enggak batua. Orang tiga luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyang dan tidak pernah membayar upeti. Buktinya istana Pagaruyang terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Madian dan menjadi wilayah wali kota. Kalau begitu Pagaruyang tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebanyakan. Pagaruyang bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak. Manuri adat Minang dari mama ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyang yang bagala adat tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari syah ke syah. Umpamo kalau ada kini keturunan Pagaruyang bagala adat tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niatnya siswa kawin berisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi mak, batu namanya Atuh. Binguang lombo jadinya mak. Tapi balik bingung aku. Iya, binguang lombo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menakan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah mak datuk. Dijapik balik ke pangkal ko mak tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu ko mak nan terakhir tahun berapa tahun ko nang kencang sange ko Ya betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tu mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang indak pendirian. Apa pantiangannya dek marat tua? Tunggak nan tak cukam ke bumi paran nan guyah masuk tiang atau rasuak tak kawin jujariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak indak boleh lapeh dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar sumbu tetap di tengah. Bidua lalu kiambang Betawi baik itu bunyi pituahnya. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah asahkan di lapiak nan sahalai. Silahkan tagak berpaliang asalai di tanah nan sabingkah. Itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya. Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja. Ya. Baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir kok masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau Tapi nampaknya kegiatan ko mau undang pro de kontra. Itu pasti tenak mak. Dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko duduk soalnya nan sabananya mak.
Memang semenjak zaman reformasi ko ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura ko disikapi beragam oleh orang awak. Namun, nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Menolak. Bagi nan lah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karaju bubik-bubik. Pada Tua pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan benar. Lantas dari mana jalan malegal kan yo? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako. Sang sako itu apa, Mak? Ya gelar anugerah itu atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok kemenakan. Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan maksudnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datua kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tuh, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Adapun gala sang sako, nan walaupun hanya sebagai kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang dan berprestasi. Dan itu pun sebagai pinjaman, tidak boleh diturunkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tuh, Mak? Antara lain bajaso mengharumkan nama suku atau nagari asalnya. Sompamanya? Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Kenago di Meninjau. Pak Bahtiar Khamsah. Bahtiar Khamsah dianugerahi pulau gala datua oleh suku Piliang sebablah membanggakan negeri Bayua. Di zaman penjajah di Sili Aya pernah diberikan gala datua sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala datua Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Dan Pak Hatta. Nah, walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malako ke salah satu suku di Kurai Ampe Jorong. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapak Yuang Ameh. Nan lain kan masih banyak toko-toko Minang, kok tidak diagi, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basha, panglima perang di Peningoro dan diangkut Bulando melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Muhammad Syafi'i umpamanya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, dan pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan sama Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Ruslan Mulyoharjo, gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat. Kalau baik itu memang patua jua tuduhan orang, Mak. Baso orang awak memang sampili karyang. Kecuali kalau ada nanti ingin membali mahal ke. Harga bisa berdamai. Kan patua tu, Mak Datuk. Diminta indak makan lagi di Bali, indak makan jual. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan gala datuk, Mak. Tapi jual bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negari di luar agam, ya, namun tidak kita sabui, tidak saya sabui namanya. Nenek mama orang si kumbang memberi gala datuk ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Nah, piti habi orang mencibia tamanuang beliau kan di panggungan. Lah, ada pula di luar tanah data yang tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi gala datuk ke anak pisang dan asli Kalimantan. Juga tidak ada PSK dari penghulu di nagari walaupun lah habis-habisan keluar pitih.
Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Tu mak. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima gala sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya. Katanya mak. Silahkan dimatangkan dulu lah. Kalau sudah sepakat saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu Iya, tapi mengamangko tu namanya sakaku tu bana ni mamak kita jo aturan tu mak. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu tak bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, dek kita pun gala di bawah-bawah seperti Malin pernah pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh ya? Boleh. Sutaraja Sempono ya. Sutaraja Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah Pranolo, udah Mama Tioso, ya monggo silakan saja, rapopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Kami galais tanpa limo. Bukan main, gadang hatinya waktu dia tahu bahwa Palimo itu artinya panglima perang, sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi itulah. Gala Datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bang kok bisa tu mak? Konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Nenek moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang batu mak? Katanya, tapi ambo nak tahu pasti lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Sesudah tawanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala Datuk Basa Batuah. Antai-antai ndak ambo nak tahu lah. Sejak sesudah dilantik, ala berapa kali Datuk Palembang kita tu menyilau anak kemanakannya ke Batipuah mak? Itu ndak perlu dah ya. Bang tu mak. Nan pokok pengulu awak orang hebat. Ikut dan diambil orang tuanya. Kok ndak tahu bagai jawab antilah. Aduh cerita anekdot tentang beliau kok nak kan. Jadi ceritanya tuh mak. Jadi waktu marantang panjang gala Datuk Basa Batuah di Istana Peguruyuang nan Tabaka Tembari baduyun lah hadir ni mama papakayan kebesaran Datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk dipreso pinggang ni mama. Jadi aduh kok mambok senjata tajam Sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Maka belunggualah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkau lai pakaian panggulu ke ruang upacara itu mak. Itulah masalahnya pia. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan kari di pinggang. Kasar-sadunya tanah itu mak. Aduh surang nan kerengkang. Lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang tapi disiplin. Menurut adik wah. Iya. Mako tadangalah dialog antara Datuk dan tentara tadi. Kata Datuk, ndak bisa pak. Ini tanda kekuasaan kami Pangulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah Datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjago. Tidak ada alasan Datuk. Mesti dicopot. Jawab Datuk, saya tidak mau. Apa juga yang terjadi tidak mau. Nah, kalau Datuk tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya. Katanya kan, tidak kalah tegas lah Datuk kita kok menjawab. Tidak usah. Tidak perlu bagai di saya. Saya pulang. Nah, beliau pun balik kanan menuju kauto rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tu mak. Cuma nyo surang lain dek takui terpasuk kari tinggal. Nah, itu baru Datuk Kesatria namanya itu mak. Betul. Baga ba prinsip. Nah, kok boleh hendaknya dalam segala hal niat mamak ko niat mamak kita ko harus bersikap tegas ya. Indak namuah digarigak-garigak orang. Jarang boleh serik bersuara ke cerita pia. Pada tua. Baapulo joraju jawanan diberi gala bangsawan pagaruyang tu. Itu urusan orang tu nak jalan pak. Urusan orang baapulo mamakku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau mak.